Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa dengan saya Pak Aman dari SMP Negeri 1 Karanggeneng Lamongan yang akan menyampaikan materi pengimbasan BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimal AKM SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pengimbasan BIMTEK AKM ini. Semoga ibu bapak guru yang hebat dalam keadaan selamat, sehat dan tetap semangat. Kita patut bersyukur kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Meskipun sebagian sekolah tetap melaksanakan daring, namun semua dalam keadaan sehat dan selamat. Semoga ke depan ibu bapak guru yang hebat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya sholawat salam kami tidak lupa pula haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan kebenaran dengan ajaran Islam rahmatan lil alamin, sehingga kita dapat mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengharap ridho Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak guru belajar yang saya hormati, untuk melihat video tampilan singkat pada laman berikut ini. Ibu bapak guru belajar, selama 5 hari saya mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Dilaksanakan BIMTEK angkatan kedua, dilaksanakan sejak tanggal 9 sampai 13 Januari 2021, diikuti oleh ibu bapak guru jenjang SD, SMP, SMA dan SMK seluruh Indonesia. BIMTEK Guru Belajar Seri AKM ini telah diikuti setidaknya 10.000 pendaftar. Perlu ibu bapak guru ketahui bahwa ibu bapak guru yang akan mengikuti program Guru Belajar Seri AKM harus memiliki akun SIM PKB. Kegiatan BIMTEK ini dilaksanakan secara daring melalui SIM PKB masing-masing. Ibu bapak guru yang dapat melihat jadwal dan mendaftar melalui laman berikut ini. Materi BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Materi BIMTEK Guru Belajar Seri AKM dirancang agar mudah dipahami dan kesan yang menyenangkan. Oleh sebab itu, tidak heran jika banyak guru hebat pada angkatan 1 yang telah menyelesaikan di hari pertama. Ibu bapak guru harus memperbanyak literasi agar sukses mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri AKM ini. Orientasi BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Sebelum mengerjakan soal BIMTEK Guru Belajar Seri AKM, ibu bapak guru mengikuti orientasi secara daring dengan menyimak video pemaparan dari Kemendikbud. Mengerjakan soal pra BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Setelah mengikuti orientasi, menyimak video dari Kemendikbud, ibu bapak guru mengerjakan soal-soal pra BIMTEK sebanyak 30 butir soal pilihan ganda. Soal ini tidak mempengaruhi kelulusan ibu bapak guru. Soal pra BIMTEK ini untuk mengukur kompetensi dasar pengetahuan ibu bapak guru sebelum mengikuti BIMTEK AKM. Secara umum, materi BIMTEK Guru Belajar Seri AKM terdiri dari 8 materi yang harus Anda ketahui dengan sama. Berikut ini adalah materi BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. 1.
orientasi guru belajar seri AKM, seri asesmen kompetensi minimal terdiri dari 3 topik dan 1 kuis. 2. Pengantar program BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum terdiri dari 2 topik dan 1 kuis. 3. Konsep asesmen nasional 6 topik dan 2 kuis. 4. Teknis pelaksanaan asesmen nasional terdiri dari 5 topik dan 2 kuis. 5. Asesmen literasi secara singkat. Asesmen literasi membaca tingkat SMP terdiri dari 6 topik dan 2 kuis. 6. Asesmen numerasi tingkat SMP terdiri dari 6 topik dan 2 kuis. 7. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimal terdiri dari 8 topik. 8. Asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum terdiri dari 1 topik dan 1 kuis. Mengingat waktu BIMTEK setiap angkatan hanya berlangsung selama 5 hari dan memperhatikan materi yang banyak, ibu bapak guru harus mempertimbangkan waktu belajar yang baik agar ibu bapak guru mendapatkan hasil yang terbaik. Berikutnya kita memaparkan latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Apa itu PISA? PISA atau Program for International Student Assessment adalah studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, sains siswa sekolah berusia 15 tahun. Hasil PISA atau Program for International Student Assessment membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Di tahun 2018, sekitar 70% dari sekitar siswa memiliki kompetisi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk literasi sains, untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan, terhenti dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu pada tahun 2001 mendatang, Asesmen Nasional AN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan jumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, AN Asesmen Nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan yang nantinya hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencepatan proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Berikutnya, pentingnya asesmen nasional. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apa mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja, seperti yang selama ini terjadi? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Apapun sebutannya, keberhasilan sistem
pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad 21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja, dan kontribusi pada masyarakat. Bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Ya, menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, maupun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. Dan 6. Gotong royong. Untuk itu penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa, capaian kompetensi siswa secara holistik. Inilah yang diinginkan, yang ingin dievaluasi melalui asesmen kompetensi minimum. Berikutnya kita paparkan konsep asesmen kompetensi nasional. Menurut Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, konsep ini merupakan penyederhanaan dari ujian nasional yang begitu kompleks. Konsep yang digunakan adalah asesmen yang mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan para siswa-siswi. Materi yang dinilai adalah literasi dan numerasi. Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca. Literasi adalah kemampuan menganalisis suatu bacaan, kemampuan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Menurut Pak Nadiem, konsep ini merupakan penyederhanaan dari ujian nasional yang begitu kompleks. Konsep yang digunakan adalah konsep yang mengukur kemampuan minimal dibutuhkan para siswa-siswi. Materi yang dinilai adalah literasi dan numerasi. Sedangkan numerasi, kata Pak Nadiem, ialah kemampuan menganalisis dengan menggunakan angka-angka. Ini adalah dua hal yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi mulai tahun 2021 tuturnya. Pak Nadiem menegaskan konsep asesmen kompetensi pengganti ujian nasional itu bukan lagi berdasarkan mata pelajaran maupun berdasarkan penguasaan konten atau materi. Ini berdasarkan kompetensi minimum yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apapun
apapun mata pelajarannya. Selain asesmen kompetensi, Kemendikbud juga akan memberlakukan konsep survei karakter. Survei karakter ini digunakan untuk mengetahui iklan karakter anak di sekolah, untuk mengetahui ekosistem di sekolahnya, bagaimana implementasi gotong royong, apakah level toleransinya sehat, apakah well-being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan, apakah ada bullying terjadi, kata Pak Nadiem. Survei ini digunakan untuk menjadi tolok ukur supaya sekolah-sekolah memberikan umpan balik bagi kegiatan pembelajarannya. Mas Nadiem, sapaan akrab beliau, juga menerangkan bahwa asesmen dan survei tersebut akan dilaksanakan pada pertengahan jenjang satuan pembelajaran. Sementara ujian nasional selama ini berada di akhir jenjang. Ada dua alasan mengapa dilakukan di tengah jenjang. Yang pertama adalah untuk memberikan waktu bagi sekolah dan para guru melakukan perbaikan sebelum sang anak lulus. Dan yang kedua, karena dilakukan di tengah jenjang, ini tidak bisa dilakukan sebagai alat seleksi untuk siswa. Tidak lagi menimbulkan stres bagi siswa dan orang tua karena formatif asesmennya. Teknis pelaksanaan asesmen. 1. Moda pelaksanaan. 1. Berbasis komputer. 2. Berbagi sarana prasarana. Resource sharing adalah dalam pelaksanaan AN. Mekanisme pelaksanaan dan pengawasan. Panitia daerah mengkoordinir tempat pelaksanaan AN, terutama yang menumpang. 2. Dalam satu hari dapat dilaksanakan 3 sesi, masing-masing sesi minimal 2 jam. 3. Pelaksanaan pada peserta didik diawasi seperti dalam keadaan ujian. 4. Pengawas asesmen bukan dari asal sekolah pelaksana. Pengawas silang bisa dari jenjang yang sama atau lintas jenjang. 5. Pengawasan diatur oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangan. 6. Seluruh satuan pendidikan dapat menjadi tempat penyelenggara asesmen nasional tanpa mempertimbangkan akreditasi. 7. Pelaksanaan survei lingkungan belajar pada kepala sekolah dan guru dilakukan mandiri tanpa pengawasan, baik saat jam pelaksanaan AN atau di luar jam pelaksanaan sesuai kurun waktu 4 hari pelaksanaan AN. Pengertian pergantian peserta sampel. 1. Peserta cadangan dapat menggantikan peserta utama apabila peserta utama berhalangan hadir dengan alasan yang sudah diketahui sebelum hari pelaksanaan. 2. Peserta cadangan mengikuti asesmen secara penuh mulai dari awal, tidak dapat mengganti pada sebagian asesmen. Susulan dan penjadwal ulang. 1. Tidak ada asesmen susulan bagi peserta yang berhalangan hadir baik di seluruh sesi maupun sebagian sesi 2. Bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan di luar kendali seperti listrik padam, bencana alam, dapat dilakukan penjadwalan ulang. Nomor 3, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan asesmen nasional dilakukan oleh panitia tingkat pusat, provinsi, LPMP, kabupaten kota, satuan pendidikan serta panitia di luar negeri sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Baiklah, kita lanjutkan dengan paparan asesmen literasi membaca tingkat SMP. Asesmen membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah, pengembangan
kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Mendikbud menekankan literasi di sini bukan hanya kemampuan membaca. Literasi di sini bukan hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan kompetensi numerasi berarti kemampuan menganalisis menggunakan angka. Literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimal. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi, untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi serta berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi membaca dan menulis tidak seperti sebutannya mencakup kemampuan yang lebih dari sekedar mampu mengeja kalimat dan menulisnya. Literasi membaca dan menulis perlu dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait berbagai kecakapan, berbagai cakupan dan konteks kehidupan. Di dalam lingkungan satuan pendidikan, kompetensi literasi yang terus berkembang memungkinkan siswa untuk dapat menggunakannya dalam berbagai mata pelajaran. Dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian tingkat profesi kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada literasi membaca level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Demikian paparan materi AKM, materi pengimbasan AKM untuk bagian yang pertama ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali di materi yang kedua sebagai lanjutan dari materi pengimbasan hasil BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.